Shalom. Mari saya mengajak setiap kita dimanapun berada hari ini datang kepada Tuhan. Mari bawa syukur kita karena kasih karunia-Nya dahsyat buat setiap hidup kita. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik. Karena darah-Mu setiap kami memiliki kasih karunia yang luar biasa. Terima kasih. Darah-Mu sucikanku, darah-Mu beri kehidupan, darah-Mu gantikanku sebagai korban tebusan, sucikanku seputih salju. Yesusku, korban-Mu yang mulia. Darah-Mu sucikanku, darah-Mu beri kehidupan, darah-Mu gantikanku sebagai korban tebusan, sucikanku seputih salju. Yesusku, korban-Mu yang mulia. Mari lebih lagi pujikan pujian ini. Katakan darah-Mu, darah-Mu sucikanku, darah-Mu beri kehidupan, darah-Mu gantikanku sebagai korban tebusan, sucikanku seputih salju. Yesusku, korban-Mu yang mulia. Mari sembah Tuhan. Karena darah-Mu, karena darah-Mu Tuhan, Kau tebus dosaku, Kau tebus pelanggaranku, Kau tebus hidupku menjadi baru. Sungguh besar kasih-Mu, sungguh nyata kasih-Mu yang Kau limpahkan di dalamku. Betapa ajaib karya-Mu, betapa
kami kepadamu, buat segala yang kau lakukan, buat segala yang kau nyatakan. Kami boleh menikmati akan kasih karunia-Mu. Haleluya, terima kasih. Engkau baik, selamanya baik. Haleluya, mari saya mengajak setiap kita membuka bersama-sama di surat 1 Petrus pasalnya yang pertama. Kita akan baca dari ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-19. 1 Petrus 1 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-19. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Saudara yang dikasihi Tuhan, sungguh kasih Allah itu limpah atas setiap kehidupan kita. Kasihnya begitu besar, kasihnya begitu nyata, Dia limpahkan dalam hidup kita melalui korban Yesus di atas kayu salib. Setiap kita yang seharusnya binasa oleh dosa, oleh pelanggaran kita, tetapi kita ditebus, kita dipulihkan, kita disucikan, dan kita dikembalikan kepada patron ilahi yang seharusnya itu ada dalam setiap kehidupan kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa percaya kepada Yesus, dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Coba kita lihat Efesus 1 ayat yang ke-7. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Wow, sungguh luar biasa sekali saudara. Karena darah Yesus setiap kita terima akan kasih karunia, sesuatu yang tidak layak kita terima, tetapi itu Tuhan berikan. Itu sungguh ajaib, itu sungguh luar biasa. Lalu saudara, sebenarnya apa tujuan Allah memberikan kasih karunia-Nya kepada setiap kita? Nanti kita akan baca di 1 Petrus 1 ayat 13 sampai 22. Saya akan membaca secara melompat saudara. Mulai dari ayat yang ke-13 seperti ini dikatakan, sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu pernyataan Yesus. Jadi tujuan Allah memberikan kasih karunia kepada setiap kita, yaitu yang pertama ayat yang ke-14 dikatakan seperti ini. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Jadi yang pertama, tujuan Allah memberikan kasih karunia-Nya melalui korban darahnya, supaya setiap kita menjadi anak-anak yang taat kepada Tuhan. Bukan hidup menuruti keinginannya sendiri, bukan hidup menuruti hawa nafsunya sendiri, tetapi taat kepada Tuhan, yaitu taat melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa melalui firman-Nya. Lalu yang kedua saudara, coba kita baca ayat yang ke-15 ayat sampai ayat yang ke-16. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Yang kedua, agar setiap kita memiliki kehidupan yang kudus. Hidup di dalam kekudusan Tuhan. Artinya kita mau menjaga kehidupan kita dengan baik, menjaga kehidupan kita dengan benar,
berjalan di dalam nilai-nilai kerajaan surga. Lalu yang ketiga, kita lihat ayat yang ke-17. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Artinya, mari miliki kehidupan yang takut akan Tuhan, saudara. Orang yang takut akan Tuhan artinya dia sadar bahwa Allah itu ada. Dia sadar bahwa Allah itu nyata dan Allah itu tinggal di dalam kehidupannya, selalu menyertainya. Orang yang takut akan Tuhan artinya hidup menghormati Tuhan. Jadi segala sesuatu yang dia kerjakan, yang dia lakukan, itu adalah sesuatu yang Allah kehendaki, seperti apa yang firman Tuhan katakan. Kalau di dalam Amsal 8 ayat 13 berkata, takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Miliki takut akan Tuhan dalam kehidupan kita. Lalu yang keempat, saudara, mari lihat ayatnya yang ke-21. Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah, yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Yang keempat, agar setiap kita memiliki iman dan pengharapan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Iman dan pengharapan yang luar biasa, yang membuat hidup kita selalu mempercayai akan karya Tuhan, mempercayai akan tuntunan Tuhan, mempercayai akan apa yang Tuhan mau kita lakukan dalam kehidupan kita. Dan segala sesuatu kita mau berharap hanya kepada Tuhan, bahwa Tuhanlah sumber daripada segala sumber kehidupan kita. Lalu yang terakhir, yang kelima, tujuan Allah memberikan kasih karunia-Nya melalui korban darah Yesus. Yang kelima, di ayat yang ke-22 dikatakan seperti ini. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan dan kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Yang kelima, mari miliki kehidupan di dalam kasih. Kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama dengan segenap hati. Itulah hukum yang terutama. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan kasihlah sesama manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Saya percaya, saudara, kalau setiap kita sudah menerima anugerah yang luar biasa itu, maka kita adalah pribadi-pribadi yang Tuhan persiapkan untuk kita dapat melakukan kelima hal yang Tuhan mau itu terjadi dan ada dalam hidup kita. Amin. Saya gak akan perpanjang firman Tuhan pagi hari ini. Dan biarlah apa yang sudah kita terima pagi ini menjadi kekuatan, menjadi rema dalam kehidupan kita. Sehingga hidup kita tidak akan pernah sama lagi. Karena sudah nyata bahwa saudara dan saya adalah pribadi-pribadi yang sudah ditebus oleh darah Yesus. Yang luar biasa. Yang membuat kita terima akan kasih karunia. Puji Tuhan. Mari tutup Alkitab, saudara. Saya mengajak setiap kita merenungkan firman pagi ini. Oh, darah-Mu telah sucikanku, darah-Mu membawa kami dapat berkenan, darah-Mu membuat kami memiliki iman dan pengharapan kepada-Mu. Darah
dan mengasihi sesama kami. Terus bawa kami di sepanjang hidup kami menjadi pribadi-pribadi yang berubah di dalam Engkau Tuhan, yang terus semakin hari semakin bertumbuh di dalam pengenalan dan takut akan Tuhan, sehingga setiap kami dimanapun berada, kami menjadi pribadi-pribadi yang semakin serupa dengan Kristus. Hamba berdoa buat setiap saudara hamba dimanapun juga berada. Hamba berdoa yang sakit, Tuhan kami percaya oleh bilur-bilur-Mu setiap mereka sudah disembuhkan, yang lemah sudah dikuatkan. Mungkin hari-hari yang memiliki beban berat, permasalahan kehidupan, hamba percaya di dalam nama Tuhan Yesus, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Terobosan pasti terjadi, pemulihan pasti terjadi. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan sepanjang hari ini di dalam anugerah Tuhan. Dan kami percaya ketika kami berjalan bersama dengan Tuhan, apa yang kami kerjakan pasti berhasil. Terpujilah nama-Mu kekal sampai selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.